Rotu West Sumatera, tepat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Minggu 20 Februari tahun 2022. Kapal cepat MV Mentawai Phase 2 yang membawa rombongan ekspedisi berlogo Sabiu Island. Pemprov Sumbar bergerak menuju Pulau Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Rencananya dari Pulau Sikakap, rombongan akan menuju Pulau Sabiu yang merupakan pulau terluar di Sumatera. Dalam ekspedisi yang dipimpin Wakil Gubernur Sumbar Audi Joynaldi membawa rombongan sekitar 60 orang. Di antaranya Kepala Dinas Pariwisata Luhur Budianda, Pegiat Pariwisata Enzuh Rizul, Kabid IKP Diskominfotik Indra Sukma bersama sejumlah tim rider. Tim kesehatan dari Dinas Kesehatan Sumbar, Biro Adpim, Kantor Gubernur, termasuk sejumlah wartawan media cetak dan online serta influencer. Ketika kapal sudah bergerak, Wagub Audi Joynaldi tak terlihat di atas kapal sekitar 1,5 jam perjalanan. Kapal Mentawai Phase 2 tiba-tiba berhenti di tengah laut. Tak lama disusul 3 buah jet ski merapat ke kapal dikawal oleh perahu karet Basarnas. Memang Padang Pulau Sikakap diperkirakan memakan waktu tempuh sekitar 6 jam. Satu dari 3 pengendara jet ski yang merapat ke kapal adalah Wagub Audi Joynaldi. Dari dermaga Muaro Padang, Wagub Audi sudah lebih dulu berangkat dengan jet ski yang dikawal perahu Basarnas, yang di atasnya juga ada tim fotografer. Sekitar 1-2 jam kemudian, kapal Mentawai Phase 2 kembali berhenti di tengah laut yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Memandang di sekeliling dari kapal, tak terlihat tanah tepi. Hanya laut biru dengan alunan gelombang serta burung camar yang sedang menyambar ikan. Ketiga jet ski kembali merapat. Ketiga pengendara jet ski kembali turun dan gantian lagi pengendaranya. Ternyata, Wagub Audi kembali naik jet ski. Dari pertama, Wagub Audi mengendarai jet ski warna biru, serasi dengan baju yang dipakainya. Kini Wagub Audi kembali mengendarai jet ski yang sama dan bergerak menuju Pulau Sikakap. Wagub Audi terlihat begitu lincah mengendarai jet ski.
Jelas sekali Audi sudah terbiasa dengan kendaraan air yang super cepat tersebut. Beberapa kali Wagub Audi terlihat zigzag di tengah laut lepas dan berpacu dengan 2 jet ski lainnya. Setelah kurang lebih 2 jam sisa perjalanan, rombongan di kapal Mentawai Phase 2 pun akhirnya sampai di dermaga Pelabuhan Sikakap. Sedangkan Wagub Audi dan tim jet ski telah duluan sampai ke dermaga. Kedatangan Wagub Audi dan rombongan Tour de Pulau Sanding disambut oleh Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabalaget. Wakil Bupati dan Propimda Mentawai dimeriahkan tari uliat Mayang Tari Elang. Senin 21 Februari, Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joynaldi diresmikan pergantian nama Pulau Sanding menjadi berlogo Sabeu di Desa Sinaka, Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Peresmian tersebut dilakukan dengan menandatangani prasasti oleh Audi Joynaldi dan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Yudas Sabagalet. Prasasti tersebut terletak di Pulau Sanding yang sekarang telah berubah nama menjadi pulau berlogo Sabeu. Peresmian tersebut turut dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda. Dapat dilaksanakan dengan baik di Pulau Bariloga Sabeu, Pulau Sanding kenalnya. Kita kembalikan namanya ke Bariloga Sabeu. Ini adalah pulau paling selatannya Provinsi Sumatera Barat yang berbatasan dengan Bengkulu. Jadi sudah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri bahwa pulau ini adalah milik Provinsi Sumatera Barat, masuk ke dalam Kabupaten Kepulauan Mentawai. Acara ini dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda Kabupaten Mentawai tentunya. Juga kami dari Provinsi, Biro Pemerintahan, Dispar, Kasatpol PP, Pembangunan,
BPBD, ada 7 kepala dinas kami yang ikut kalau saya nggak salah juga hadir dalam acara hari ini. Tentunya teman-teman wartawan juga terima kasih atas supportnya, teman-teman media, juga ada influencer lokal maupun influencer nasional yang diharapkan dapat memviralkan kegiatan ini, khususnya memviralkan tentang pariwisata Mentawai. Kita kesini bahkan tadi pakai jet ski, saya full nyetir jet ski dari Pagai Selatan sampai dengan KBRI Loga ini. Ini juga menunjukkan bahwasannya Mentawai ini mudah dijangkau sebenarnya, dekat. Pak, dengan ditetapkannya Pulau Sanding ini sebagai batas ke selatan Sumatera Barat, mungkin apa kewajiban kita? Nah, tentunya kita punya kewajiban secara de jure dan de facto. Kita wajib menjaga pulau ini, wajib menjaga kelestariannya. Pulau ini tanpa penghuni, yang ada penghuni tapi sering dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk berkebun, mengambil hasil bumi, ya kelapa, macam-macam di pulau ini. Nah, kita jaga kelestarian pulau ini juga bisa jadi daya tarik wisata ke depan insya Allah. Ombaknya luar biasa di sini, Pak. Apakah Ombaknya luar biasa, saya ngerasain sendiri karena saya bawa jet ski dari sana. Mungkin kedepannya buat surfing ya, bisa belakang kita. Iya. Juga bisa jadi salah satu destinasi karena ini kita bisa bilang pulau perawan, nggak ada penghuni di sini, nggak ada manusia. Pak, Bapak kan sudah 2 hari di sini, Pak. Bapak bagaimana melihat potensi pariwisata Sumatera Barat dan mungkin apa yang perlu dilakukan? Ya, ini yang perlu dilakukan salah satunya adalah expose ya, makanya kita bawa teman-teman influencer. Kalau kita boleh bandingkan dulu dengan Labuan Bajo, siapa dulu yang kenal Labuan Bajo sebelum diekspos besar-besaran waktu itu oleh pemerintah Republik ya, oleh Pak Yusuf Kala ingat saya. Akhirnya Labuan Bajo jadi wisata yang dikenal. Nah, ini juga tugas kita lah depannya Mentawai ini, apalagi di Mentawai nanti pelabuhan Bandara Rokot diharapkan tahun ini selesai, artinya membuka akses pesawat ATR, tipe ATR untuk mendarat di Rokot 1.500 meter panjang landasannya. Ini juga makin mempermudah akses ke Mentawai. Kalau dari sisi sarana, apa yang perlu kita benahi? Ada beberapa ya, mungkin beberapa jalan Trans Mentawai yang udah dikerjakan oleh Pak Bupati, terus perencanaan beberapa dermaga ya, bukan pelabuhan, dermaga ya untuk sandar kapal, supaya pulau-pulau lainnya bisa terakses. Dukungan anggaran sendiri itu mana? Kemarin kita juga udah bermohon, kalau buat dari provinsi atau kabupaten memang kan kecil anggaran. Nah, kita minta ke Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan waktu saya mendampingi Pak Menteri Perhubungan meninjau Bandara Rokot, waktu itu juga Pak Bupati meminta kapal antar pulau. Kemenhub waktu itu berjanji memberikan 1 tahun ini. Yang tahun ini 1 kapal antar pulau. Jadi pulau-pulau utama di Mentawai, kapal antar pulau. Pembangunan fokusnya di Rokot dulu. Total nilai Pak nggak hafal. Pak, Kalau nggak salah 300. penerimaan masyarakat Mentawai untuk pariwisata gimana? Saya rasa karena mereka udah biasa menerima turis-turis ya, apalagi turis asing, di beberapa tempat saya rasa masyarakat Mentawai ini udah familiar lah. Orangnya juga ramah-ramah. Jadi lebih mudah dikembangkan daripada Ya, saya rasa peluangnya cukup besar gitu. Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan pulau ini sebagai milik Sumbar.
berdasarkan berita acara kesepakatan penyusunan review zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Bengkulu nomor 523 garing 1312 DKP 3 garing 5 garing 2017 tanggal 3 Mei 2017 serta berdasarkan Gazeter Nasional tahun 2020 yang menyatakan bahwa pulau ini adalah milik Sumbar. SB, pemerintah daerah bisa mengambil kebijakan dalam pemeliharaan dan pengembangan ke depan karena wawasan Pulau Sanding memiliki potensi dikembangkan sebagai wisata eksklusif untuk surfing, diving, maupun snorkeling. Dengan Bengkulu. Jadi hari ini kita memasang tapal batas. Ini pulau terluar bagian selatannya Sumatera Barat di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Itu sebelumnya memang ada perdebatan atau bagaimana sebelumnya? Ya ada bukan perdebatan ya. Dispute lah. Ini masuknya Bengkulu atau Sumbar, tapi sudah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri bahwasanya Pulau Sanding adalah milik Sumatera Barat. Pasang tapal batas tadi lebih kurang berapa mile kite kita dari Cikakap tadi 50 mile dari Cikakap, 50 nautical mile jadi berapa kilo? 80-an kilo ya. 80-an kilo. Untuk tim ekspedisi ini ada bawahnya kan? Tim ekspedisi kawan-kawan saudara-saudara dari Basarnas, Padang, Mentawai juga. Terus kita pakai 3 jet ski. Ada juga Mentawai Pas yang bawa wartawan, OPD, macam-macam. Jadi kurang mungkin 70-80 orang kayaknya itu. Oke, Pak.
Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat. Sudah kewajiban kita bersama untuk memajukan dan memberikan perhatian. Mentawai merupakan daerah kepulauan yang memiliki banyak lokasi pariwisata dan spot lokasi tempat surfing. Salah satunya di Pulau Sanding yang sekarang sudah resmi diganti nama menjadi pulau berlogo Sabeu. DKP-3-5 tanggal 3 Mei 2017 serta berdasarkan Gazeta Internasional tahun 2020 dinyatakan bahwa pulau ini adalah milik Provinsi Sumatera Barat, milik Kabupaten Kepulauan Mentawai. Perlu kita jaga dan berdayakan sebagai aset produktif bagi masyarakat Mentawai dan juga Sumatera Barat. Tahun 2023, Sumatera Barat mencanangkan Visit Beautiful West Sumatra 2023. Ini merupakan rangkaian persiapan untuk menyambutnya. Setelah ini juga di Mentawai, insya Allah akan dilaksanakan rakor kepala daerah guna membahas masalah sinergitas seluruh Pemda di Sumatera Barat dalam mensukseskan tahun kunjungan wisata tersebut. Sekaligus juga bentuk penghormatan kami dari Provinsi Sumatera Barat terhadap masa bakti Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mendekati masa purna tugas. Kegiatan puncak kita dapat dilaksanakan dengan baik di Pulau Bariloga Sabeu, Pulau Sanding kenalnya. Kita kembalikan namanya ke Bariloga Sabeu. Ini adalah pulau paling selatannya Provinsi Sumatera Barat yang berbatasan dengan Bengkulu. Jadi sudah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri bahwa pulau ini adalah milik Provinsi Sumatera Barat masuk ke dalam Kabupaten Kepulauan Mentawai. Acara ini dihadiri oleh Bupati, Pemuda Kabupaten Mentawai tentunya. Juga kami dari Provinsi, Biro Pemerintahan, Dispar, Kasatpol PP, Pembangunan, BPBD, ada 7 kepala dinas kami kalau saya nggak salah juga hadir dalam acara hari ini. Tentunya teman-teman wartawan juga terima kasih atas supportnya, teman-teman media, juga ada influencer lokal maupun influencer nasional yang diharapkan dapat memviralkan kegiatan ini, khususnya memviralkan tentang pariwisata Mentawai. Kita kesini bahkan tadi pakai jet ski, saya full jet ski dari Pagai Selatan sampai dengan ke Bariloga ini juga menunjukkan bahwasanya Mentawai ini mudah dijangkau sebenarnya, dekat. Pak, dengan ditetapkannya Pulau Sanding ini sebagai batas selatan Sumatera Barat, mungkin apa kewajiban kita? Ya tentunya kita punya kewajiban secara de jure dan de facto, kita wajib menjaga pulau ini, wajib menjaga kelestariannya. Pulau ini tanpa penghuni, yang ada penghuni tapi sering dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk berkebun, mengambil hasil bumi, ya kelapa, macam-macam di pulau ini. Kita jaga kelestarian pulau ini juga bisa jadi daya tarik wisata ke depannya. Ombaknya luar biasa nih Pak. Ombaknya luar biasa, saya ngerasain sendiri karena saya bawa jet ski dari sana. Mungkin kedepannya buat surfing yang bisa di belakang itu juga bisa jadi salah satu destinasi karena ini bisa saya bilang pulau perawan, ada penghuni di sini, ada manusia. Pak, Bapak kan sudah 2 hari di sini Pak. Bapak bagaimana melihat wisata Sumatera Barat dan mungkin apa yang perlu dilakukan supaya Ya ini yang perlu dilakukan salah satunya adalah exposure ya, makanya kita bawa teman-teman influencer. Kalau kita boleh bandingkan dulu dengan Labuan Bajo, siapa dulu kenal Labuan Bajo sebelum diekspos besar-besaran oleh waktu itu oleh pemerintah Republik ya, oleh Pak Yusuf Kala ingat saya. Akhirnya Labuan Bajo jadi wisata yang dikenal. Nah, ini juga tugas kita lah depannya Mentawai ini, apalagi di Mentawai nanti ya Labuan Bandara Rokot diharapkan tahun ini selesai akhirnya membuka akses
pesawat ATR di KTR sementara di Rokok 1.500 meter panjang landasan. Ini juga makin mempermudah akses Mentawai. Kalau dari sisi sarana apa yang perlu kita benahi? Ada beberapa ya, mungkin beberapa jalan Trans Mentawai yang sudah dikerjakan oleh Pak Bupati, terus perencanaan beberapa dermaga, bukan pelabuhan, dermaga yang standar kapal supaya pulau-pulau lain bisa terakses. Dukungan anggaran sendiri untuk itu? Kemarin kita juga udah bermohon, kalau buat dari provinsi atau kabupaten memang kan kecil anggaran. Nah, kita minta ke Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan waktu saya mendampingi Pak Menteri Perhubungan meninjau Bandara Rokot, itu juga Pak Bupati meminta kapal antar pulau. Kemenhub waktu itu berjanji memberikan satu tahun ini. Yang tahun ini Satu kapal antar pulau, di pulau utama di Mentawai. Kapal antar pulau. Pembangunan fokusnya di Rokot dulu. Total nilai? Masalah penerimaan masyarakat Mentawai saya rasa karena mereka udah biasa menerima turis-turis apa di beberapa tempat saya rasa masyarakat Mentawai ini udah familiar, orangnya juga ramah-ramah. itu lebih mudah dikembangkan daripada Ya, dan saya rasa peluangnya cukup besar. Ya, oke. Usai mengarungi Samudra Hindia sejauh kurang lebih 400 mil dengan jet ski, Wakil Gubernur Sumbar Audi Joynaldi sukses tuntaskan misi ekspedisinya ke Berlogo Sabeu, Kabupaten Mentawai. Kembali ke Padang pada Selasa siang pada 22 Februari 2022 dapat menyelesaikan seluruh rangkaian tujuan perjalanan selama 3 hari 2 malam itu. Misi utama dapat dilaksanakan dengan baik. Pemasangan tapal batas Pulau Berlogo Sabeu Sandiang atau pulau terluar Sumatera Barat berjalan lancar, didampingi juga oleh Bapak Bupati Kepulauan Mentawai. Ekspedisi jet ski ke Pulau Mentawai yang cukup ekstrim ini sekaligus dalam rangka persiapan pembangunan dermaga untuk menyambut Visit Sumbar 2023. Pemetaan biodiversitas koral serta upacara bendera sebagai simbol pengukuhan kembali nama Pulau Berlogo Sabeu, sebelumnya Pulau Sandiang. Wagub juga menegaskan bahwa ekspedisi ini mematahkan paradigma bahwa Mentawai itu jauh. Dengan pesona keindahan wisata pantai dan lautnya, sangat disayangkan jika wisatawan yang berkunjung ke Sumbar tidak menyempatkan untuk melancong ke Kepulauan Mentawai.
kami total lebih kurang 400 mile. 400 mil laut kita temu. Laut ya. Jadi kalau dikiloin mungkin hampir 600 km. Karena kita sempat kesanding, pulang pergi, saya ditemenin oleh teman-teman rider jet ski yang luar biasa, yang fisiknya juga luar biasa. Karena kita nerjang badai beberapa kali, itu cukup berat ya. Kalau buat kami yang di kendaraan kecil berat lah, ibaratnya naik motor jalan berbatu. Tapi misi utama dapat dilaksanakan dengan baik, alhamdulillah. Pemasangan tapal batas Pulau Sanding yang merupakan pulau bagian terluar dari Sumatera Barat dilakukan juga oleh Pak Bupati Kabupaten Pulau Mentawai. Rame, kita ajak upacara di sana. Terus juga ada sebenarnya beberapa pekerjaan tambahan, mapping koral, terus persiapan pembangunan dermaga. Tapi mungkin yang misi yang awalnya orang sangka, wah ini gila nih, naik jet ski ke Mentawai, emang setengah gila sih ya. Beberapa dari kami ini mungkin rekor pribadi juga dalam menempuh mil laut. Tapi kita kerjasama ya, kawan-kawan rider ini, terus juga Pak Wahyu dari Bank Indonesia, Pak Yori dari Bank Mandiri, kawan-kawan influencer, makasih Baba, Hasan Aledrus, Akbar Rais, kawan-kawan influencer lainnya yang ikut, Dokter Traveler. Ini sesuatu yang sangat sukses, karena sebelum pergi juga banyak yang ngelarang saya. Untung istri saya nggak ngelarang saya. Jangan Pak Ogub, jangan pergi, bahaya itu laut lepas, Samudra Hindia, nih gila nih. Tapi emang ini orang-orang gila semua. Saya udah pada kepanggang semua kan. Teman-teman wartawan juga yang udah mengiringi kami selama 3 hari, kami ucapkan terima kasih. Sehat selalu ya. Oke. Ini juga menunjukkan bahwasanya Mentawai itu nggak jauh lah, dekat. Naik jet ski aja kita tembus. Kalau naik jet ski bahkan aman banget. Ada waktu dari Sanding memang kita ngalamin bukan problem ya, memang kan cuaca kan berubah-berubah kan. Itu memang banyak bumpy road, bumpy riding, banyak jumping. Tapi ya aman lah. Pak Ogub, ke depan mungkin nggak event internasional jet ski Padang? Sangat mungkin. Kita lagi rencana nih sama kawan-kawan juga datengin Om Fuli minggu depan ya, yang dari Jakarta, yang orang tuanya Aero sama Aksa, juara 2 jet ski dan orang Minang. Dia nyariin saya dari semalam, cuman sinyal saya jelek, nggak bisa ngangkatin, nanya masih dari Padang belum, masih di laut nih. Jadi beliau orang tua dari juara dunia jet ski Aero Aksa. Minggu depan mungkin ke Sumbar, kita ke jet skian lagi. Berarti mungkin internasional. Sangat mungkin. Tapi memang kami komunitas ini kami lagi menggiatkan dulu supaya olahraga ini lebih dikenal oleh publik. Audi menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi dukungan semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam ekspedisi itu, mulai dari komunitas jet ski, influencer, hingga rekan-rekan media massa. Ini mungkin jadi kenangan terindah untuk rakyat Sumatera Barat, khususnya masyarakat Mentawai. Soalnya selain pertama dalam sejarah Republik Indonesia dan Provinsi Sumatera Barat, satu-satunya Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joynaldi berhasil menaklukkan lautan lepas, menunggangi jet ski kecepatan tinggi dengan jarak jauh. Dengan pesona keindahan wisata pantai dan lautnya, sangat disayangkan jika wisatawan yang berkunjung ke Sumbar tidak menyempatkan untuk melancong ke Kepulauan Mentawai.